kiamat bakal datang dengan tiba-tiba. Nggak pernah bilang-bilang. Nggak pernah bilang-bilang. Nggak pandang lagi ibadah, nggak pandang lagi maksiat, nggak pandang di rumah, nggak pandang di luar rumah. Banyak kejadian di jalan, di pasar, di pekerjaan. Makanya awas, jangan sengaja-sengaja berbuat maksiat. Khawatir ketika datang kematian belum tobat. Jangan diundur-undur ibadah. Khawatir datang kematian kita belum sempat ibadah. Karena kematian itu pasti datang. Bahkan kenapa kita harus meyakini adanya kematian disebabkan malaikat Azrail, malakul maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Dalam kitab Durrah saya baca, saya bawa biar nama berkah. Itu malaikat Azrail punya anak buah, dibagi dua bagian. Satu, golongan anak buah malaikat Azrail khusus untuk mengeksekusi, khusus untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Dua, ada anak buah malaikat Azrail khusus ini mah untuk mengeksekusi, mencabut nyawa orang-orang kafir atau orang yang mati berlumuran dosa. Bukan hanya saya baca hadisnya, tapi ini ada di dalam surah Fussilat ayat 30. Berarti kalau kita ngedenger dari beberapa sejarah jalan kematian, cara dicabut nyawa cuma dua. Tidak ada jalan lagi kecuali cuma dua jalan dicabut nyawa caranya. Satu, ada yang dicabut nyawanya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan. Siapa mereka? Allah yang ngasih tahu, bukan kata saya. Baca dalam surah Fussilat. Nanti di rumah, karena rumah sering dibaca Quran, akan nambah rahmat, akan nambah berkah. Sambil nunggu customer, kalau lagi belum ada yang beli, baca Quran, insya Allah warungnya berkah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Wallahu a'lam bimuradih. Allah mengingatkan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, summastaqamu, kemudian dia istiqamah dalam imannya. Arti istiqamah, dia laksanakan perintah Allah dan dia jauhi larangan-larangan Allah. Istiqamah, istirahat, ngerokok di rumah. Itu mah kepengen kita, mohon maaf ya. Nah, gak lama terus naik di rokok lagi. Ya, bila perlu rapel, langsung 2 batang. Orang-orang yang beriman, kemudian dia istiqomah. Arti istiqomah, berusaha. Kalau dia betul iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, maka dibuktikan dengan berusaha mengikuti perintahnya dan berusaha meninggalkan larangan. Mudah-mudahan, yakinkan Pak, tanya kiai mana baik, termasuk di Medan, di Padang, di Lampung, Sumatera, ngaji termasuk perintah Allah dan Rasulullah. Niatin karena Allah. Sambil belajar kita untuk menjauhi larangan Allah, walaupun agak berat zaman sekarang kan, tapi terus berjuang. Ya Allah, tatanazzalu
tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat bakal pada turun. Dalam tafsirnya ini malaikat turun ketika ia sedang sakaratul maut. Semuanya bakal ngalamin sakaratul maut. Kenapa disebut sakaratul maut, Pak Haji? Ini bahasa Arab. Sakarat itu adalah mabuk, tapi bukan mabuk ekstremer ya, bukan. Kemarin ada tetangga saya di grup, kenal nggak sama orang ini Rangkas Bitung? Pas saya lihat fotonya, ya Allah, ini mah adik kelas di sekolah. Dulu mah dia anak orang kaya, ganteng orangnya, karena nggak dididik agama. Ternyata kemarin ketangkep di stasiun Rangkas Bitung membawa satu kardus remadol, bukan panadol, remadol ya. Satu lagi ekstremer semacam ekstasi, Pak. Wallahu alam, dia jadi pengedar ya, untuk diedarkan di daerah Rangkas Bitung. Kurang iman, menghadapi persaingan kerja berat, persaingan dagang makin banyak. Kurang iman, pengen cepat banyak duit dengan cara yang ya Allah. Makanya awas, pesan ke keluarga kita, kuatin iman. Abuya seorang waliullah, ya, tanda kewaliannya banyak omongannya yang nyata. Tanda kewalian lagi, orang kalau kelihatan wali makin mulia, setelah wafatnya makin ramai yang jarang. Semalam saya ngaji dengan adiknya Abah Haji Entoh, beres jam 1:30. Itu saya istirahat dulu, makan uduk dulu, sekitar 1:30 jarah, Masya Allah. 1:30 malam itu yang jarah masih banyak. Kita nanti siapa yang ngejarahin? Boro-boro orang lain, anak aja lupa kadang, Pak. Beliau pernah bilang, masih hidupnya, saya masih ingat, ya, lagi menghitung falakiyah gerhana matahari tuh. Ini mah bukan melamar kata beliau, cuman dalam hitungan jangan terlalu diyakini, waspada boleh. Karena dalam agama nggak boleh ngelamar. Wah, ini Pak Yusril nggak cocok di air, takut jadi ikan cupang, atau nggak bisa di air. Nggak boleh ngelamar. Wah, ini kedatangan nggak boleh, itu mendukun namanya, Pak. Kata beliau, ini mah hanya dalam hitungan kitab falakiyah namanya. Jadi yakinin jangan, tapi waspada boleh. Ke depan itu sebelum apa? Bakal ada penyakit yang merajalela, yang dikendalikan oleh oknum. Nggak lama ada corona. Benar. Terus nanti bakal menghadapi kesulitan ekonomi. Sekarang Masya Allah, saya ngedengar santri saya aja nih yang kerja, udah mah kerja susah, gajinya nggak kira-kira nggak seimbang. Ada yang sehari 60.000, ada yang sehari 90.000. Ya Allah, cukup apa-apa, nggak seimbang. Boleh gaji murah, tapi rokok sebungkus filter 5.000 nggak masalah, Bang ya. Ini kan segala naik, sembako naik, bahkan cabai tomat naik, pajak ikut naik. Kemakan-makan kita pakai pajak, Pak. Bener kata Bung Karno, suatu saat nanti bakal lebih berat ketika kita melawan penjajah negeri sendiri, Pak. Ini sekarang pejabatnya jarang yang benar-benar pejabat seperti zaman dulu menjadi pejuang rakyat. Sekarang kebanyakan nindes rakyat, Pak. Masya Allah. Coba deh nyari kerjaan susah sekarang. Parahnya lagi, udah tahu di kita banyak beras, kenapa beli ke Cina lagi, Masya Allah. Pak Haji Irwan kalau belanja tuh buah ke daerah Alam Sutra, ada Alfred, ada Duta Buah. Itu sekarang buah-buahan kebanyakan dari luar negeri gitu. Di Medan banyak, ya, di Rangkas banyak. Kenapa beli luar negeri coba? Saya kemarin acara haul guru, ketemu dengan teman-teman ada yang di dunia peternakan lele, di dunia pertanian. Kata mereka sekarang gak seimbang. Di kampung-kampung banyak gulung tikar petani, Bang.
Nggak seimbang, biaya taninya mahal, tapi berasnya terkadang dari petani murah. Masya Allah, makanya harus kuatin iman. Kembali, orang-orang yang beriman kemudian istiqomah dalam keimanannya, ketika dia datang sakaratul maut, maka turun malaikat sambil menghibur, alla takhafu wa la tahzanu. Suatu saat nanti di antara kita, wallahu a'lam siapa yang duluan, rahasia Allah. Kalau mau duluan acung baik tangan. Yang pasti kita bakal ngalam, datang malaikat fulan, alla takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Tenang, kamu ninggalin rumah di dunia, rumah kamu di akhirat lebih mewah. Kamu capek di dunia, tani, kerja, dagang, kamu nanti di alam kubur gak usah dagang lagi, gak usah tani lagi, gak usah kerja lagi, istirahat selama-lama. Enak kalau matinya iman dan istiqomah. Wala tahzanu, jangan bersedih. Anak-anakmu, istrimu, istri 1 2. Kalau anak kan anak-anakmu, istri-istrimu, janganlah saya. Satu aja nggak habis, Pak. Saya dipesan guru, saya punya guru dari sekian guru cuma 2 yang istrinya lebih dari 1. Itu pun mesen ke saya, kalau bisa mah jangan. Susah untuk adilnya, banyak ngebohongnya, itu sekelas kiai. Ya, kalau emang kita masih bisa mah jangan, karena ngeri. Belum tentu bisa adilnya, bukan hanya sekedar mampu, bukan kita takut ke istri, tapi yang takut kepada Allah, takut gak bisa adil. Dari mulai waktu, harus di waktu dalam fikih, ini sekian hari, kalau belum waktunya kita gilir, gak boleh masuk ke rumah yang ini. Sekarang kan banyak yang kena nafsu, Ustaz, itu poligaminya. Kenapa buktinya? Buktinya mentang-mentang istri muda 6 hari, yang tua sehari doang kan gitu. Ini kan gak adil, harus adil, gak pandang tua, gak pandang muda. Jangankan masalah waktu, termasuk Pak mau ngajak kondangan, gak boleh yang dipilih bini muda baik. Bagian yang diajak kondangan yang muda baik, bagian diajak ajiah kematian yang tua, biar cepat mati. Nggak boleh begitu. Dalam fikih harus diundi. Kalau emang ada 4, ya undi 4. Mau diajak mana? Ajak 4-4-nya bagusnya. Kalau nggak bisa 1, diundi kayak di kocok arisan. Jangan dipilih yang masih bening baik. Ini kan ngeri, makanya saya dipesan guru. Nggak boleh takut sama istri, takut sama Allah. Nanti kalau takut sama istri berarti bukan sama Allah, takutnya sama Allah dan sayang sama istri, baru pahala. Kembali, jangan sedih ninggalin anak-anakmu, ninggalin istrimu. Tenang, ada Allah yang bakal menjaganya. Ya Allah, ada yang diperlihatkan langsung raut wajahnya, ada yang tidak diperlihatkan. Jangan langsung menjas, ini meninggalnya serem neraka, jangan. Karena dohir itu mah, ya, ada yang diperlihatkan senyum, tenang. Bukan hanya sampai sana, kata Allah, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dilihatin gambar surga, ada hadisnya, la yakhruju ruhul mu'mini, tidak akan keluar ruh orang mukmin ketika syakarat kecuali dia ngelihat tempatnya dulu surga. Ya Allah, matinya indah, kayak orang mau pulang kampung, kemudian di kampungnya udah disiapin rumah baru, di kampungnya disiapin segala buah macam-macam, di kampungnya bakal disiapin segala tempat tidur baru, kan kita semangat pulangnya. Ya Allah, itu satu cara kematian, mencabut nyawa orang-orang beriman istiqomah penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, hati-hati, Al-Anfal ayat 50. Bagaimana malaikat Azrail
ketika menghadapi mayit yang bakal dicabutnya adalah orang kafir atau orang yang berlumuran dosa. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hari, kata Allah. Wahai Muhammad, seandainya kamu diperlihatkan ketika wafatnya orang-orang kafir, kamu bakal ngeliat malaikat turun bukan ngehibur, malaikat turun bukan nyenangin, bukan ngeliatin surga, malaikat turun bakal ngegebugin depannya, belakangnya, wajahnya, punggungnya. Bahkan dalam tafsir, gebugannya adalah tongkat yang dipanaskan di api neraka. Naudzubillah, subhanallah, ya Allah. Wadzuku azabal hari, belum masuk ke alam kubur, belum masuk ke neraka, baru sakaratul maut, mulai dia merasakan awal siksaan orang-orang yang mati dalam kekafiran. Naudzubillah, termasuk orang yang mati dalam berlumuran dosa. Makanya Nabi nyontoin kita, jangan pernah kurang sehari semalam istighfar dari 100, jangan pernah kurang, Allah bisa lebih dari itu. Karena awas ketika datang kematian, naudzubillah, jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Dari mulai sakaratnya, di kuburnya, alam masanya terus disiksa, tak pernah berhenti. Termasuk kalau bisa jangan sampai ketika kita meninggal dalam keadaan berdosa. Makanya kalau kita berbuat salah, cepat istighfar, cepat minta maaf, jangan malu minta maaf. Kalau kita salah ke istri, salah ke orang tua, salah ke guru, salah ke siapa saja, ya kalau kaitan dengan manusia kan nggak cukup istighfar, harus minta maaf. Mudah-mudahan dengan kajian tauhid, awas, ajarkan lagi ke istri kita, ke keluarga. Tidak boleh, tidak wajib kita mengimani, meyakini ada malaikat Azrail, tugasnya mencabut nyawa ketika tiba waktunya manusia